Halo lifelong learner semua, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Gak terasa kita udah di hari Rabu lagi nih teman-teman semua. Kalau hari Rabu kita ada apa nih di Multimatics, ya kan? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join, jadi kita di Multimatics setiap hari Rabu jam 12 siang kita akan ada DT Talk, Digital Transformation Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Topik-topik yang kita bahas juga pastinya seru dan menarik dan kekinian. Jadi teman-teman semua nih yang udah pada join, jangan lupa untuk di-share nih live-nya ke teman-temannya yang lain, biar semuanya bisa belajar bareng-bareng siang hari ini. Oke, teman-teman semua, sekedar mengingatkan juga mungkin untuk teman-teman yang belum nonton nih ya di TikTok kita sebelumnya. Jadi kita di sosial media Multimatics ada di Instagram dan di YouTube. Di situ kita semua ada siaran ulangnya nih di TikTok sebelumnya, di mana topik-topiknya beragam nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat tentang IT GRC, tentang digital transformasi, ITSM, security, apapun itu, semua topiknya pasti kita udah pernah bahas di TikTok kita. Jadi jangan lupa untuk kepoin aja sosial media kita ada di bawah ini. Oke, mungkin teman-teman juga udah penasaran ya kan, hari ini kita bahasnya tentang apa nih kalau gitu ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang ISO 22301 nih, yang akan membahas tentang Business Continuity Management ya kan? Nah, teman-teman semua pastinya pengen tahu dong gimana sih untuk menjaga keberlangsungan bisnis kan ya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas, langsung aja bareng sama expertnya. Jadi, please welcome Pak Abdul Gofur. Halo Tasya, apa Halo kabar? Pak, semangat pagi? Pagi. Semangat terus ya. Semangat terus Pak Gofur. Apa kabar nih Pak Gofur? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya, semua aman, sehat ya Pak, keluarga sehat. Aman, sehat ya. Teman-teman juga ya, semua Iya, sehat-sehat semuanya nih. harus Pemirsa dalam juga keadaan kita sehat. ya, kita doakan juga sehat selalu ya. Ya pastinya harus sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, nah hari ini kita akan sharing ilmu lagi nih Pak Gofur. Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang ISO 22301 nih ya Pak, menarik nih ya. Iya, betul ya. Kayaknya ini baru pertama kali kita mau bahas tentang ini di TikTok kita ya. Betul. Karena ini sebenarnya udah lama ya. Ini berangkat dari pentingnya satu organisasi ya menjalankan bagaimana keberlangsungan bisnisnya ketika ada gangguan, disruption maupun disaster terjadi itu seperti apa mereka bisa recovery, resilient dari sisi layanannya atau produknya seperti itu ya. Iya betul. Itu yang penting ya bagi bisnis ya. Iya, jadi seperti tadi Pak Gofur juga udah bilang, memang ya apalagi saat ini keberlangsungan bisnis itu penting ya dengan adanya banyak kompetitor dan lain-lain. Pasti mereka harus saling berusaha biar menjaga ya performa bisnis, jangan sampai terganggu sama problem-problem yang tadi. Jangan sampai downtime layanannya ya. Di era digital ini kan IT harus terdepan gitu ya. Jadi ketika IT berfungsi secara baik-baik saja, ya emang itu sudah sewajarnya. Iya. Tapi ketika 5 menit saja layanan IT-nya down, itu seolah seluruh dunia udah kiamat. Jadi ini perlu antisipasinya yang seperti apa ya, nggak cuma di sisi IT tapi juga seluruh elemen bisnis di satu perusahaan atau organisasi. Oke, siap. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang itu nih teman-teman lifelong learners. Mengingatkan aja untuk teman-teman yang nanti sekiranya ada punya pertanyaan nih, boleh aja untuk pertanyaannya langsung diketikkan di kolom chat di bawah. Nanti akan kita bantu jawab ya Pak Gofur. Oke, mungkin bisa kita mulai kalau gitu mungkin boleh dijelaskan dulu nih kira-kira apa sih ya kan, tadi kan kita baru singkatnya aja nih. Jadi apa sih Business Continuity Management itu dan fungsi-fungsi utamanya untuk perusahaan tuh apa aja sih Pak Gofur? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya bagaimana sebelum masuk kita ke definisi atau fungsi-fungsinya ya. Jadi emang satu perusahaan itu ya ketika dia harus siap ketika menghadapi suatu gangguan atau suatu bencana gitu ya, itu dia harus siap. Dulu kita tahun 2000-an tuh ada bagaimana kita harus siap dengan adanya perubahan ya. Di tahun 99 ke tahun 2000 tuh katanya mau riset ke nol semua katanya sistemnya. Nah, harus punya contingency plan dulu namanya. Ya itu ya dibuatlah sedemikian rupa gitu ya, plan-plan yang mengarah ke sana bagaimana tetap eksis layanannya. Kemudian juga dari sisi regulator ya. Kemudian
perusahaan-perusahaan di sektor keuangan terutama, baik dari perbankan ya, sekuritas gitu ya, regulatornya udah aware bahwa ini continuity itu penting ya. Ketika mereka transaksi jual beli saham gitu ya, bank juga kita transfer ya, ada transfer ATGS atau SWIFT segala macam, itu kan berjuta-juta transaksi ya. Jadi kalau 1 menit itu berapa potensi yang hilang seperti itu. Iya. Nah itu jadi satu ancaman ya. Jadi ancaman kalau misalnya itu terganggu. Nah makanya itu diperlukan satu kemampuan dari satu perusahaan untuk mengantisipasinya. Kalau dari si definisinya sendiri balik lagi ya. Jadi si perusahaan ini harus punya kemampuan dalam arti bagaimana dia mengantisipasi setiap ada disruption, ada disaster yang berdampak pada penurunan kualitas dari layanan atau produk-produknya. Mereka harus siap ketika ada bencana terjadi dalam waktu sekian berapa lama mereka harus recover kembali lagi. Harus benar lagi ya. Iya, harus balik lagi. Nah itu kemampuan itulah yang disebut dengan business continuity management gitu ya. Jadi nggak cuma bisnis seperti jaraknya berdagang enggak, tapi operasional pun itu kita sebutnya bagian dari bisnis. Misalnya oh berarti bisnisnya aja ya, jual belinya aja ya. Kalau bisnis enggak juga, tapi fungsi-fungsi pendukungnya juga ya. Seperti kita di satu perusahaan ada fungsi SDM, fungsi pengadaan, fungsi logistik ya, atau fungsi marketing, itu harus dibuat continuity plan-nya gitu. Nah, fungsinya untuk apa saja tadi ya, tadi definisi itu tadi. Fungsinya pertama dari sisi bisnis pasti kita harus strategi bisnisnya harus tetap jalan gitu kan. Strategi harus didukung sama rencana bisnis ya. Kalau bisnisnya mau ke sana ya IT-nya harus seperti ini. Bisnisnya mau ke sana, departemen lainnya juga seperti mendukung ke sana. Kemudian juga kita harus memberikan satu keyakinan ya terhadap klien-klien kita, customer kita, bagaimana continuity ini secara reputasi perusahaan akan terjaga seperti itu ya. Kemudian dari sisi finansial akan menghemat kalau misalnya terjadi hal-hal yang merugikan, kita udah punya kontingensinya, pencegahannya ya. Dari sisi finansial, bisnis, dan juga internal pasti untuk perbaikan gitu ya. Tadi sebut ISO 23001. Sebenarnya kalau perlu kan sih di ISO-in? Ya ini jawabannya dua ya. Diperlukan kalau kita mau konsisten untuk melakukan sistem yang terus-menerus berjalan gitu ya. Karena kita kalau nggak diaudit, nggak diperiksa, ya udah. Iya gitu aja ya. Tahun pertama oke, tahun kedua ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau ada satu keharusan, ya orang kita gitu ya. Kalau ada satu keterpaksaan, wah saya harus begini nih, saya harus lulus skripsi, lulus tesis sekian gitu. Itu pasti kalau nggak begini-gini ya itu perusahaan pasti mewajibkan itu untuk dijalankan gitu. Oke, berarti si BCM atau Business Continuity Management ini sertifikasinya si ISO 22301 tadi ya? Betul, untuk organisasinya dan juga untuk praktisinya ya. Jadi ada ISO yang nggak ada sertifikasi untuk organisasi, misalnya 31.000 untuk risk management ya misalnya. Itu tidak ada sertifikasinya. Tapi kalau misalnya ISO 22301 itu ada, bahkan sebagian regulator yang mewajibkan ya sertifikasinya. Selain 27 keamanan informasi dan layanan untuk ISO 20.000. Seperti sama ISO lainnya akan diaudit oleh badan sertifikasi, tahun depan di audit surveillance, nanti ada sertifikasi dan lain sebagainya. Itu sama, cuma pendekatannya dia lebih luas, nggak cuma di IT tapi dari semua sisi bisnis sisi bisnis operasional keseluruhan. Oke, berarti tadi yang diatur di CBCM ini tuh tindakan pencegahannya aja atau misalkan udah terjadi harus ngapainnya juga itu diatur tuh Pak Gupur? Iya, jadi dari end to end ya. Kalau kita mau bermain ISO 231, ya walaupun nanti belum sertifikasi, itu dengan melihat panduan yang ada di ISO 231 itu cukup baik ya. Pertama dia harus ada latar belakang konteks organisasi, komitmen manajemen, kemudian dari sisi plan-nya seperti apa, strategi, support apa komponennya ya. Nah, kemudian apa yang disiapkan? Ya, pertama ada intinya harus ada 3 hal utama ya. Pertama adalah kita harus melakukan business impact analysis dulu. Jadi perusahaan ini banyak nih proses bisnisnya. Kita identifikasi mana yang kritikal gitu ya. Jadi
proses bisnis kritikal mana aja yang jika itu terganggu maka akan mendatangkan kerugian bagi bisnis ya. Itu kita identifikasi, semua divisi ya kita identifikasi. Kalau andai kata terganggu, berapa lama dia harus merecover ya. Misalnya terjadi kebakaran nih di satu gedung, dia sistemnya terganggu misalnya. Dia komitmen setengah jam lagi harus bisa nih layanannya. Nah seperti itu disebutnya business impact analysis. Dia akan melihat waktu recovery-nya, waktu data hilang itu dia toleransi berapa lama. Ketika misalnya ada satu teller menginput transaksi ya dari nasabah, jadi satu serangan hacker misalnya ya, atau sistemnya down gitu ya. Nah berapa lama data terakhir yang harus diinputkan lagi itu harus jangan sampai misalnya makin kecil tuh makin baik gitu. Misalnya 5 menit, data yang 5 menit kita input itu makin bagus. Wah 1 jam udah berapa transaksi gitu kan. Nah itu betul. Identifikasi itu. Kedua kita lakukan risk assessment juga. Ya sama kayak ISO 27001 dan ISO 20000 ada risk assessmentnya. Nah yang paling utama adalah prosedurnya. Jadi ada 3 hal prosedur ya. Pertama prosedur kondisi normal ya. Jadi kalau normal seperti apa gitu ya. Kemudian prosedur ketika terjadi bencana. Kemudian prosedur recovery-nya gitu. Jadi itu 3 prosedur itu harus di-capture oleh masing-masing divisi. Kan beda-beda. Karena BCM ini nggak hanya melindungi sistem tapi melindungi jiwa manusia juga. Gitu ya. Jadi ya jiwa manusia itu paling utama lah gitu kan. Ini kan aset pemberian Tuhan yang paling berharga gitu kan. Nah ini yang paling nggak hanya teknis, sistemnya gimana, tapi orangnya dulu. Misalnya ada kebakaran. Nah ini orangnya harus seperti apa. Makanya kita sering lihat tuh di satu gedung ini titik kumpul di sini gitu kan. Ini jalur evakuasi. Nah, seperti itu. Itu yang membuat kita harus menjalankan BCM secara keseluruhan gitu ya. Oke. Berarti tadi yang sampai tindakan untuk menjaga si SDM-nya ini juga masuknya di BCM ya, tadi titik kumpul. Masuk di BCM. Betul. Kalau Oke. bekerja misalnya harus kita bekerja di alternative site. Misalnya maaf aja nih kantor kita pusat nih ada bencana alam gitu kan. Ya menyebabkan berapa lantai ke atas runtuh gitu ya. Kita kan harus nyiapin plan-nya bekerja dari alternative site. Ya sebagian WFH bisa ya. Tapi ada satu proses yang tidak bisa dilakukan secara remote misalnya. Nah itu siapin gitu ya. Apa aja sumber daya di situ. Misalnya harus ada notebook sekian. Komunikasinya via salah satu penyedia jaringan ya. Kita sebut aja provider X misalnya. Kemudian secara orangnya, kalau di satu divisi itu ada 100 orang, ya di situ nggak usah 100-100-nya gitu. Cukup 10 gitu. Kan ini lagi kondisi recovery ya, maksudnya bekerja dari kantor sementara gitu ya. Nanti kalau bencana itu evakuasinya gimana nih? Ini bisa dipulangin misalnya SDM yang nggak terlalu kritikal. Itu harus disiapkan juga, terutama jiwa manusianya ya, pekerjanya gitu. Termasuk di BCM juga ya? Iya, termasuk. Oke. Berarti tadi kan ada BIA ya, Business Impact Analysis, betul. ada risk assessment. Ada risk, itu berarti ada prosedurnya. Itu berarti komponen-komponen di dalam BCM ya? Betul, dan aktivitas satu lagi harus diuji. Jadi prosedurnya itu secara reguler harus diuji. Saya kan sering lihat misalnya tiba-tiba alarm bunyi tuh. Gitu ya. Wah, kita turun nih tangga darurat. Kita kan nggak tahu itu bener apa enggak gitu kan. Jangan bertanya-tanya ini bohongan nih ujian gitu. Tapi harus turun bener, ya tetap. harus turun. Ya, apalagi kita dari lantai 37 nih Betul. teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasakan juga ya. 2 kali 3 kali gempa kita cepet turun tangga. Iya, turun tangga lumayan. Nah, itu ada prosedurnya nanti lewat sini gitu ya. Seperti apa perlindungan awalnya. Karena BCM yang menyangkut dengan jiwa manusia atau keselamatan ya, dia beririsan juga namanya dengan SHE, Safety, Health and Environment. Nah itu dia beririsan. Jadi kalau di satu organisasi itu harus punya namanya organisasi BCM. Jadi organisasi yang dibilang orang nggak aktif kalau nggak ada bencana gitu ya. Jadi ketika itu bencana terjadi dan si manajemen mendeklarasikan bahwa ini prosedur BCM harus berlaku, maka tim ini harus bergerak.
Dan tim Oh, itu beririsan dengan SHE tadi. SHE tadi ya, banyak kan di perusahaan perminyakan, manufaktur, ya itu kan punya. Di kantor juga diharuskan, bukan karena kita mau ikut tender A, B, C, itu enggak juga, tapi kadang-kadang kita kan misalnya satu perusahaan minyak gitu kan, kita mau jadi peserta tender harus punya sertifikasi SHE segala macam. Tujuannya itu, bukan sertifikasinya tuh. Jadi beririsan. Baru tadi aku mau nanya itu berarti kalau misalkan kita pasti kan berarti banyak prosedur tuh ya, kalau misalkan terjadi A harus B, kalau terjadi C harus D dan lain-lainnya. Tadi baru aku mau nanya nih, berarti yang harus ngafalin dan ngingetin ini tuh siapa? Oh ternyata ada timnya ya. Ada gitu. timnya ya. Jadi ya taruhlah ini ya, kepala BCM lah sebutnya gitu ya, disaster recovery team atau business continuity management team ya. Jadi timnya itu ya lintas divisi gitu ya. Biasanya dari risk management ya, kalau perusahaan besar tuh. Oh iya, tim risk management. Tim risk managementnya dia sebagai koordinator gitu ya. Nanti macam-macam loh, nanti kalau evakuasi timnya siapa, tapi nggak perlu ngapain semua, tinggal saya bertanggung jawab di mana, bagiannya apa. Ya itu karena ini kan jarang terjadi dan nggak kita inginkan terjadi gitu ya. Tapi kita harus siap gitu kan. Nah itu perlu disimulasikan gitu kan. Ya harus familiar dengan proses prosedurnya itu. Gitu. Diuji, kemudian kalau dia sertifikasi ya nanti diaudit oleh badan sertifikasinya. Gitu. Nah itu kalau nggak diuji kan berarti lupa orang. Iya, lupa. Kayak paling yang diingat yang tadi aja tuh, kalau misalkan ada drill, kalau misalkan ada kebakaran. Ya, tuh. Itu paling sering ya? Paling sering. Jadi pengujiannya pun kita nggak sekolahnya macam-macam nggak. Mungkin tahun ini kebakaran, tahun depan gempa, atau tahun ini IT-nya seperti apa, sistem apa yang kira-kira down, jadi seperti apa. Banyak kalau dari sisi teknis IT ya. Apalagi teknologi sekarang ya, dia nggak mengandalkan nih mati langsung hidup, sekarang itu hidup, tapi emang udah redundant gitu ya. Jadi udah bukan data center utama, data center recovery bukan, tapi data center 1, data center 2. Jadi kadang-kadang mereka tuh saling switch gitu. Kayak gitu. Kemarin belum lama yang WhatsApp ya, WhatsApp down beberapa jam. Itu berapa jam ya? Berapa jam ya? 2 jaman ya? Ada yang tahu nggak nih berapa jam? Teman-teman lifelong learners yang ingat kemarin downnya berapa jam boleh di komen. Betul. Iya, itu lumayan ya. Langsung nggak bisa ini ya. Kayak sekarang kita komunikasi memang banyak kan di sana ya. Jadi langsung merasa, wah, aduh nggak bisa kontak orang-orang nih, gimana gitu. Nyarinya kemana-mana. Betul. Dan mereka pasti udah punya sistem ya. Dan sebesar WhatsApp pun perlu waktu gitu ya. Iya. Karena akunnya aja udah miliaran kali. Iya, wah itu berarti tadi tim BCM-nya ya langsung bergerak tuh berarti. Mungkin dari sisi IT-nya ya. IT berarti disaster recovery. Di tim DRP kecilan dari IT-nya tadi ya. Betul. Itu langsung mungkin bergerak satu tuh ya. layanannya aja ya. Kita juga kan nggak tahu juga di WhatsApp ini dia data centernya ada di mana gitu ya. Ya mungkin ada di Indonesia atau di mana gitu. Kita nggak tahu. Ini kita akses aplikasinya dari akses ke server yang mana gitu. Iya. Oke, siap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga tuh beberapa komponennya kan di DO 2301. Nah, berarti kan pastinya di dalam prosesnya tadi harus ada si PDCA-nya juga dong ya, Pak Gopur. PDCA di DO 2301. Mungkin boleh dijelasin nih ke teman-teman lifelong learner kalau misalkan di DO 2301 ini model PDCA-nya berarti seperti apa tuh prosesnya, Pak? Iya, kalau model PDCA itu kan pendekatan yang cukup lama ya. Itu di semua ISO dilakukan. Jadi ketika sebenarnya di ISO itu ada 4 komponen ya. Kalau kita mau simplifikasi, pertama ada di klausa utama. Jadi
ISO 23001, ISO 27, ISO 20, ISO 9001 ada 4 bagian utama. Pertama adalah klausa utama. Jadi Klausa utama. klausa utama itu sebenarnya plan ya. Jadi pertama ada konteksnya terkait BCM apa misalnya. Ada misalnya amanat dari undang-undang. Kemudian situasi geografi perusahaannya nggak menguntungkan, misalnya rawan bencana, itu kita tulis, atau lawan konflik gitu. Ya Timur Tengah gitu ya. Itu kan rawan konflik lah gitu. Itu kita tulis gitu ya. Ada konteks organisasi eksternal dan internal. Nanti mana yang jadi potensi, mana yang jadi risk. Nah, itu nanti jadi risk register gitu ya. Jadi ada konteks organisasi yang masuk plan, kemudian ada policy, kebijakan, leadership dari manajemennya nih, support enggak, ngasih dana apa enggak gitu. Kemudian ada plan-nya itu sendiri ya, tadi bagian dari kemudian support itu ada teknologi, orangnya, budgetnya, itu plan. Yang pertama itu kelompok. Yang kedua adalah do ya. Do itu adalah kontennya, prosedurnya tadi ya. Kalau prosedur kan baru aturan, flow, alur proses gitu kan. Ibaratnya kalau kejadian rencananya seperti ini gitu kan. Nah, itu bagian dari proses kita mengidentifikasi apa yang harus dilakukan. Itu do, itu di klausa 8-nya kalau nggak salah ya. Itu tadi prosedur kondisi normal, ketika bencana, after bencana, kemudian kondisi bagaimana kita balik lagi kondisi normal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah plan, do, check ya. Kita perlu mengecek ya. Selain tadi testing, kita juga lakukan audit internal gitu ya. Jadi ada audit internal juga nih. Oh, sama ya berarti kurang sama lebih. Ada tim auditnya juga. Nanti teman-teman yang ini harus ngambil nih sertifikasi DCM nih 231 ya. Baik yang auditor maupun yang implementer mungkin ya. Lakukan juga internal gitu ya. Itu bagian dari cek. Kita udah benar belum sih prosedurnya dijalankan, dan update atau tidak. Kalau ada testing, record-recordnya seperti apa, nah itu dilakukan di internal audit. Nanti internal audit kan ada dua, ada conformity sama non-conformity. Jadi mana yang sesuai dengan klausa itu disebut conformity ya, mana yang tidak sesuai. Nah yang tidak sesuai ini kan harus di-improve gitu ya. Nah improve-nya ini masuk ke itu, improvement, continuous improvement. Jadi selain internal audit, dilakukan manajemen review. Jadi satu laporan mana yang jadi temuan, temuannya itu dikerjakan di tahap berikutnya namanya continual improvement. Nah itu yang harus dijalankan. Ya cycle-nya gitu, PDCA ya, cycle-nya gitu. Yaitu semua ISO begitu, tinggal di klausa 8-nya aja. Jadi 27 juga ngomong gitu ya, 20 ya yang acuh ke ayat versi 3. Karena apalagi tahun 2013 ke sini itu udah sama ininya, pola ISO-nya. 9001, 27, 20.000 dan 22301. Jadi plan DCA itu diterjemahkan ke situ. Berarti kurang lebih sama ya segala si ISO ini, PDCA-nya siklusnya seperti itu ya. Betul, ruang lingkupnya tinggal ditetapkan aja apa. Misalnya layanan apa dan di mana gitu ya. Ya, intinya itu di klausa 8 ya biasanya sih. Biasa kira-kira berapa lama tuh Pak untuk persiapan si 22301 ini sampai mungkin jika mau audit tuh ya, sampai audit sampai selesainya tuh kira-kira berapa lama sih? Iya, kalau kita mau sertifikasi ya. Ya kalau dari sisi pengalaman saya sih paling kalau mereka kliennya siap dalam arti emang komit ya, terus ada pendamping yang berpengalaman gitu ya, jadi konsultan. Mungkin ya 5-6 bulan sih. Oh, 5-6 bulan. Bisa ya. Ya itu tergantung organisasinya juga gitu ya. Karena satu pengalaman di satu sekuritas gitu ya. Iya 5-6 bulan gitu ya. Kebetulan waktu itu nggak sertifikasi tapi ada audit independen yang ditunjuk oleh regulator yang menaungi sekuritas tersebut. Ya misalnya ada Bursa Efek Indonesia ya, PT Bursa. Ini kan regulator untuk sekuritas. Dia harus mewajibkan tuh siapa anggota bursanya ya, AB namanya, anggota bursa. Jadi ada sekuritas A, B, X. Kalau dia udah implement BCM harus report. Jadi nanti dapat rating yang bagus lah. Oh, dia ngaku udah nih.
ya udah bulan depan ada auditor dari Bursa Efek akan mengecek gitu. Oh. Waktu itu tahun 2013 2014. Kalau sekarang kan udah ada sertifikasinya, jadi Iya. nggak perlu dari regulator tapi dari badan Oh, sertifikasi. saat itu belum ada ya? Saat itu belum Oh. mewajibkan ya kalau nggak salah sih. Oke, nah itu tuh untuk teman-teman nih yang mungkin Hmm. perusahaannya tadi belum menerapkan si BCM ini, kan Betul. pastinya ada banyak nggak beberapa sih ya, banyak lah risiko-risiko yang mungkin sebenarnya kita tidak inginkan terjadi tapi bisa terjadi ya kalau misalkan Betul. belum diantisipasi dari Betul, awal seperti karena itu. penyesalan selalu datang belakangan. Penyesalan selalu Kalau datang datang duluan belakangan. namanya pendahuluan ya. Pendaftaran. Pendaftaran. Ini joke Iya. sama sekali ya teman-teman lifelong learner seperti itu. Iya, Oke, gitulah berarti ya. tadi kalau misalkan kan berarti banyak nih ya segala jenis industri kan pastinya ada lah risiko-risiko yang mereka bisa alamin kalau misalkan Betul. nggak menerapkan si BCM ini. Biasa tuh risiko-risiko yang paling sering terjadi tuh apa aja sih yang paling sering Iya. terjadi gitu di banyaknya industri? Ya paling sering terjadi mungkin kalau dari menuju ke peraturan OJK ya tentang manajemen risiko TI gitu ya. Jika satu yang nggak kita inginkan terjadi ya pasti ada berapa macam resikonya. Pertama resiko bisnis ya, reputasi, resiko keuangan juga ya. Itu bisa menyebabkan kerugian ya, baik yang real maupun yang potensi kerugian ya, seperti itu. Kemudian juga bisa jadi ditinggalkan oleh customernya ya, karena merasa nggak aman, merasa nggak sustain layanannya gitu ya. Jadi resiko-resiko itu bisa merugikan lah perusahaan gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada bencana yang sifatnya tadi kebakaran gitu kan. Nah, kalau gedung kebakaran ya aset fisik oke gitu ya. Tapi kalau aset informasi gitu kan, itu kan suatu yang sulit untuk dikembalikan. Kalau memang itu kita nggak punya disaster recovery plan, kita nggak punya DRC, nah itu karena ini mahal juga, jadi makanya kita buat namanya business impact analysis. Jadi semua bisnis divisinya adalah mensupport perusahaan, tapi kita harus memilah mana yang paling dasar, yang kalau itu nggak ada ya perusahaan nggak dapat penghasilan. Jadi jangan semuanya ya, karena mungkin ada ego sektoral ya dari si divisi ini. Wah, saya nih pengadaan penting, saya SDM penting, saya keuangan penting, penting. Jadi penting semua. Kalau penting semua berarti nggak penting semua. Kan kita harus milih gitu ya. Tapi biasa pasti gitu sih Pak, kalau misalkan kayak misalkan dari masing-masing divisi yang disuruh submit gitu ya, misalkan tadi risiko-risiko mereka dan lain-lain, pasti semuanya bilang mereka paling penting ya. Betul, makanya kadang waktu pengalaman kita juga, ketika dia penting kita akan meminta komitmen mereka. Oke, ini penting, karena ini penting kita akan buat backupnya, kita buka aplikasi di DRC-nya, dan itu memerlukan biaya gitu. Kalau ini penting, divisi Anda harus siapkan biayanya gitu. Kalau misalnya dia ya tapi harus persetujuan BOD ya. Iya dong. Kami kan dari para VP kepala divisi gitu kan. Kalau di direksinya udah bilang udah yang 3 aja tetapin, ya udah ikut gitu. Makanya harus holistik ininya ke atas gitu. Wah, ini menarik sih ya. Ini mungkin teman-teman lifelong learners boleh nih diketik di komen nih, kira-kira pernah ada kejadian-kejadian apa sih di perusahaan-perusahaan lifelong learners semua nih ya, yang kira-kira mengagetkan dan ternyata belum ada antisipasinya tuh ya Pak. Betul itu penting sekali lah ya, apalagi di era sekarang ya. Era ya mungkin digital transformasi, ketidakpastian juga ya. Kadang-kadang kita udah merasa aman gitu, cuma nggak tahu juga ya, namanya risiko kan pasti kemungkinan terjadi gitu. Ini tuh kalau BCM ini berarti ada hubungannya nggak sih sama sekarang kan lagi banyak layoff gitu, itu ada kaitannya nggak sih Pak? Apakah bisa dibilang layoff itu berarti adalah tindakan setelah terjadi sesuatu akhirnya keputusannya adalah layoff gitu. Lagi banyak nih ya, sekali perusahaan-perusahaan gitu. Bisa dikaitkan nggak itu Pak? Artinya itu pemutusan hubungan kerja gitu ya, seperti itu ya.
mungkin agak sulit juga ya menghubungkan, Mhm. karena kan ini balik lagi mereka juga punya bisnis plan gitu Mhm ya. mhm. Terutama mungkin startup ya Iya sekarang iya, ya. lagi banyak kan. Iya, Mhm. ya sekian waktu misalnya bakar uang gitu Mhm kan mhm. ya, mungkin agak sulit ya menghubungkannya ke Mhm mhm. sana ya, seperti itu ya. Mungkin kalau dari sisi teknologi ya mungkin dulu kita punya DC utama dan punya DAC, itu kan resource-nya orangnya di situ ya. Ada orang, perusahaan harus maintain orang, Iya. maintain gaji, maintain promosi, kenaikan pangkat, ini apa namanya, tunjangan ya, tunjangan keluarga, anak, macam. Nah, ketika ada teknologi cloud gitu Mhm kan, mhm. nah itu kan harus, ya udah ngapain kita maintain DRC-nya gitu, ngapain kita bikin infrastruktur baru gitu ya. Mhm mhm. Ya udah kita cloud-kan saja, yang penting datanya itu aman, datanya itu sudah disetujui oleh regulator. Ketika itu disetujui, berarti kan resource ini kan Mhm. kerjanya nggak ada nih. Mungkin hubungannya Iya seperti itu iya. ya, Tadi teknologi teknologi ya ada, aku mikirnya mungkin itu mhm, juga salah satu, apa ya, pemikiran mmm. para, ya manajemen lah ya, top Iya manajemen iya untuk bener. tadi kan keberlangsungan bisnis ya. Betul betul. Heeh. Ya kalau dari sisi bisnis mungkin pandangnya lebih luas ya, jadi dia Iya. udah sekian lama kita rugi terus gitu Mhm ya, mhm. ya kita tahu mungkin startup-startup juga lagi pada rugi gitu ya. Mhm. Ya investornya juga gatal juga, kapan nih udah 5 tahun gua nggak balik-balik modal gitu kan. Wah, kayaknya Pak Gopur pengalaman jadi Jadi investor ini ya. habis nih duit gue dibakarin gitu kan. Jadi ya udah, bikin plan-nya yang inilah gitu kan. Mhm mhm Akhirnya ya mhm. mungkin salah satunya ya itu ya. Cuma ya nggak Ya. dalam artian business continuity ke Mhm mhm situ, nggak mhm. dari sisi bisnis secara, komersialnya, ini lebih ke support-nya Iya iya. gitu sih. Oke, siap. Kami Multimetrics Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga Data Science, yang berupa data analytics dan business intelligence untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics, turn knowledge into performance. Balik lagi nih Pak Gopur. Kalau Mhm, tadi kan Pak Gopur berarti udah ada beberapa pengalaman nih ya, menerapkan si BCM ini mhm, di beberapa industri atau perusahaan seperti itu. Mungkin kalau dari pengalamannya Pak Gopur biasa, tantangan-tantangannya apa sih yang mhm. dihadapi gitu saat si perusahaan ini mau menerapkan si BCM atau mau sertifikasi DO 2301 ini? Iya, tantangannya ya kita sebutin 3 aja tadi ya. Pertama di project ya, availability timnya di sana ya, karena kita bekerja kan di, kejar oleh waktu gitu ya. Jadi availability mereka ketika kita melakukan identifikasi business impact, business assessment, penyusunan prosedur itu, sangat dianjurkan mereka fokus gitu ya. Jadi kita bekerja, mereka juga support gitu ya. Nah itu pertama availability-nya. Kedua, eee, itu tadi tantangannya adalah ketika menentukan kritikalitas bisnis itu ya, Mhm mana bisnis mhm. proses yang kritikal gitu, ya itu ada tarik-tarikan, nggak Iya, lama ya. Nah heeh. itu serunya di Merasa situ. paling penting ya Masa banyak. paling penting jadi, "Oh nggak bisa dong, lu kalau nggak ada gua nggak bisa jalan, lu kalau Oh nggak iya. ada gua duitnya dari mana?" Gitu kan. Heeh heeh. "Oh IT penting nih," gitu. Ya emang penting gitu kan. Cuma yang cari duit siapa? IT? Nggak juga Enggak gitu. juga, heeh. Jadi emang ya kadang muter-muter di situ kadang, tapi Iya. memang beberapa perusahaan sih dia menerapkan satu kebijakan ini ya, maksudnya, ya mereka masing-masing punya misalnya, charging gitu ya, IT jangan sebagai cost center terus gitu, tapi
sebagai profit center gitu ya. Jadi kita IT punya aset laptop misalnya. Nah, ini semua user di bisnis nih, ya udah kalian sewa aja sini gitu kan. Nanti bisnisnya itu bisa ngitung, wah gua kalau ngadain satu laptop, ngadain orang baru butuh satu laptop, biaya sewanya berapa gitu. Nah, ya sebagian perusahaan seperti itu. Jadi mereka membuat satu charging gitu ya. Bagaimana nggak dianggap sebagai cost center terus gitu. Nah itu balik lagi akan menjadi satu tantangan ya di sisi penentuan kritikal bisnis. Dan yang ketiga ya mungkin ketika akan dilakukan testing gitu ya. Testingnya kan ada dua nih. Testing kita mau tabletop, artinya simulasi aja. Jadi saya Tasya dari bagian SDM, terus ada rekan kita Dimas dari bagian accounting misalnya ya. Oke, divisi accounting ketika terjadi satu bencana prosedurnya ABCD. Jadi ketika tabletop simulation tuh Pak Dimas ini langsung hafal dia prosedurnya. Gimana kalau terjadi bencana di lokasi accounting gitu ya. Oh, saya akan melakukan ini kerja sama tim ini. Itu tabletop yang kedua. Tanya jawab gitu maksudnya. Iya, di satu meeting gitu ya. Diskusi lah. Yang kedua ada real ya. Real tadi yang simulasi tadi ada yang kebakaran. Kan kadang ada yang aduh lagi nggak bisa diganggu nih gitu. Kadang kita mau testing gitu ya, tapi udah ada kabar-kabar gitu. Jadi sama ujian gitu ya. Cuma simulasi. Cuma simulasi. Kayak sering sih kayak gitu. Iya, tetap jadi ada yang masih ke toilet dulu. Bentar mau ke toilet dulu ya itu kan. bisik-bisik tetangga ya kadang-kadang itu juga. Nah, simulasi berikutnya ya itu tadi ya. Jadi ini gimana nih kita mau mindahin gak nih aplikasi yang core ini benar-benar mau dimatiin, kita pindahin apa enggak. Tapi biasanya sih mereka nggak mau ya, makanya jangan di production lah, kita di ini aja development, di dummy-nya aja gitu. Nah itu jadi satu tantangan juga sih gitu testingnya. Ya 3 hal itu dari availability, tim, kemudian penentuan kritikalitas. Iya tadi kritikal untuk risknya, testingnya. Pas testingnya ya. Oke, tapi biasa lebih banyak yang melakukan si tabletop itu atau melakukan actual sih seringan? Iya, tabletop iya, yang aktual mungkin sampel ya, sampel. Kan bisa satu perusahaan besar gitu ya, satu bank kan punya aplikasi yang ratusan gitu ya. Mungkin di tahun ini aplikasi kritikal A, tahun kedua aplikasi kritikal B. Ya itu nggak apa-apa, yang penting itu bagian dari simulasi gitu. Jadi gantian gitu. Jadi bahkan kalau di ISO 20.000 kan wajib juga kita melakukan testing gitu ya. Misalnya satu perusahaan ada yang 10 layarnya di ISO gitu. Jadi itu memang harus setiap tahun disimulasikan gitu. Oke. Pak Gubernur kalau misalkan lagi ada simulasi yang kebakaran gitu, tim yang langsung turun atau tim yang tetap lanjut di laptop dulu nih Pak Gubernur? Tim apa itu ya? Kita turun lah. Ikut tunggu yang lain turun, ikut turun ya. Kebetulan kita nanti 37 ya. Aduh, hitung olahraga lah gitu. Iya lumayan loh. Tapi waktu itu sempat kaget juga ya, ternyata beneran ada gempa. Iya lumayan berasa banget di sini teman-teman. Apalagi kita di tempat tinggi. Minimal 1 tahun sekali udah pernah ujian, nggak kaget ya? Iya nggak kaget tapi nanti ternyata beneran. Kirain ujian tapi ternyata beneran. Betul. Gitu. Apalagi kalau liftnya udah mati ya Pak. Ah itu dia. Langsung kayak gitu. Siapkan aja ini ya tenaga lebih gitu ya. Benar. Nah berarti tadi si BCM itu aku coba summary-in ya Pak Gopur. Berarti tadi si Business Continuity Management ini bisa disertifikasikan dengan ISO 22301 tadi ya. Ini sudah sudah bisa dengan badan sertifikasi ya saat ini seperti itu. Dia ada seperti ISO yang lain, dia untuk siklusnya ada PDCA-nya juga ya. Betul. Plan Do Check Act seperti di ISO lain. Terus tadi komponennya ada BIA, Business Impact Analysis, ada Risk Assessment-nya juga. Lalu untuk pembuatan prosedur, testingnya seperti itu. Terus tadi di masing-masing risk-nya juga pastinya ada
risk owner-nya ya, risk owner-nya Iya, betul. masing-masing. Jadi nggak satu orang ngafalin semuanya ya Pak. Enggak, harus ada risk owner, kemudian Mm. koordinator ya di tiap Mm-mm. aktivitas prosedur ya. Mm-mm, Makanya nanti mm-mm. ada namanya call tree istilahnya. Call tree jadi Call tree. pohon panggilan. Oh, call tree. Iya, call tree. Pohon Jadi panggilan. kita kalau ada bencana komunikasinya kemana aja. Jadi dibuat seolah kayak pohon. Oh. Ini komunikasinya si Tasya, si Mas Dimas, siapa bagian itu ada digambarin seperti pohon komunikasinya. Mm-mm. Terus ada siapa yang nentuin ini bencana perlu bisa apa enggak, deklarasi namanya ya. Itu Mm-mm. digambarkan di situ. Jadi itu jadi BCM ini jangan jadi satu dokumen selesai udah gitu. Karena tuntutan regulator enggak juga, Iya, tapi iya. harus kita sosialisasikan. Misalnya dalam bentuk banner di tiap Iya, sudut sosialisasi gitu ya. bentuk banner. Betul, email blast ya. Karena di zaman Mm-mm. digital mungkin orang banner kayaknya apa gitu ya. Email blast tuh penting ya. Ah. Sebulan sekali kita harus ini prosedur kalau bencana gini itu diperlukan ya. Karena Mhm. ISO mengamalkan itu communication kalau tadi di plan-nya itu ya. Itu harus ada sosialisasinya gimana. Oh iya, awareness-nya gitu. seperti apa ya. Jangan jadi satu dokumen udah disimpan di buku nanti kalau udah audit. Enggak, tapi bagian-bagian yang penting kita sosialisasikan. Jangan juga mereka dikasih satu prosedur yang tumpuk. Ya kayaknya Nggak apa baik. sih nggak akan dibaca sih ya Enggak, saat ya kan ini. sekarang udah eranya visual ya, maksudnya Iya. ada tim apa namanya digital ya, visual gitu, dia bikin satu ini yang orang lebih ngelihat, lebih visual, lebih cepat ngerti gitu. Itu video-video pendek gitu mungkin Betul, ya di sekarang email ya. blast iya. Hmm. Bisa kalau aja ini seperti ini, nah itu wajib lah dibuat ya oleh tim. Yang harus ada tim ya, maksudnya Tim yang untuk BCM, awareness, iya. tim sosialisasinya gitu di dalam tim BCM-nya ya. Ada satu PIC-nya kan. Kan kalau satu proses itu ya ada aktivitasnya, ada orangnya, penanggung jawabnya. Kalau tiba-tiba orangnya numpuk semua nih begini agak susah juga. Gitu. Iya, oke siap. Nah tadi kan si BCM ini memang sangat penting ya lifelong learners, apalagi untuk keberlangsungan bisnis. Jangan sampai hanya karena sesuatu terjadi dalam beberapa menit aja, tapi kerugiannya luar biasa kan, sangat disayangkan ya. Betul, betul. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk BCM-nya pertanyaanku udah cukup sih Pak Gopur. Nih udah lumayan. Tadinya tuh aku masih tahu sih ISO 22301 tuh tentang BCM gitu, tapi belum tahu nih dalam-dalamnya tuh seperti apa gitu kan. Nah dari ngobrol-ngobrol hari ini aku sih udah cukup banget nih, Cukup ya banget lumayan ya. sangat terbuka sekarang matanya dan pikirannya tentang BCM. Jadi teman-teman lifelong learners nih mungkin yang belum mengimplementasikan ya di perusahaan-perusahaannya ini, boleh banget ya Boleh banget dipertimbangkan atau bahkan diharuskan ya Pak Gopur. Betul, bagi yang diharuskan regulator kita siap bantu gitu ya untuk sertifikasi. Andai kata untuk implementasinya aja ya bisa juga gitu ya. Nah, itu karena ya bukan sertifikasinya, yang penting prosesnya itu konsisten terus dijalankan ya. Itu tadi tanda kutip dipaksa. Ya, memang Gitu. harus ini ya. Awal kan harus dipaksa dulu agar terbiasa ya Pak Gopur. Kayak kita kerja juga gitu kan. Iya. Kalau nggak kerja nih besok nggak ada gajian gitu kan. Dipaksa gitu. Iya, harus dipaksa agar jadi bisa lalu terbiasa gitu ya. Urutannya gitu ya Pak Gopur. Betul. Setuju? Setuju Setuju. lah. Pasti dengan Tasya setuju ya. Harus setuju dong. Oke. Oke. Jadi makasih banyak nih Pak Gopur untuk insight-nya hari ini tentang BCM, tentang ISO 22301. Untuk teman-teman lifelong learner juga aku yakin ya pasti banyak banget nih dapat insight-nya hari ini tentang BCM. Seperti yang tadi Pak Gopur udah sampaikan juga, kita di Multimatics bisa banget nih ya Pak Gopur untuk bantu pendampingannya nih di perusahaan-perusahaan teman-teman lifelong learner semua. Untuk pendampingannya atau sampai sertifikasi juga kita bisa bantu ya Pak Gopur. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman mau tahu lebih lanjutnya nih tentang BCM, kita juga ada trainingnya pastinya ya Pak Gopur. Pasti ada. Ya, jadi kita ada trainingnya juga tentang BCM ini dan tentang tentang BCM ini gimana sih untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis teman-teman lifelong learner semua, seperti itu. Oke, Pak Gopur, makasih banyak. Sama-sama, nih Tasya. siang hari ini sharing-sharing knowledge-nya. Teman-teman lifelong learners, makasih banyak juga yang udah stay tune dari tadi jam 12 ya. Dari jam 12 ini sekarang udah
udah 40 menit ya, mungkin kurang lebih udah 40 Betul. menit Nggak yang kerasa ya. makan siang udah pada habis nih pasti Pak Gopur ya kan. Pak Gopur udah makan siang belum? Iya belum ya. Belum Kita juga ya, habis ini kita makan nemenin siang ya Pak Gopur. Sebut para aja mau di lifelong mana learning ya. Sebut mau di mana, nanti kita makan di situ ya Pak Iya. Gopur. Jadi teman-teman lifelong learners, mengingatkan lagi juga, boleh banget nih ya teman-teman untuk di follow sosial media kita di bawah ini ada di bawah ya Pak Gopur, sosial Oke. media kita. Jangan lupa di follow, di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-temannya semua, biar semuanya bisa sama-sama nambah ilmu bareng Multimatics. Selain video-video di TikTok kita, di sosial media kita pastinya kita sangat up to date ya tentang berita-berita, informasi-informasi terkait IT, terkait digital transformasi, dan yang lainnya pastinya sangat berguna banget untuk teman-teman semua nambah skill dan bisa nambah knowledge-nya juga, seperti itu. Jangan lupa kita di setiap hari Rabu jam 12 kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya Pak Ngobrol-ngobrol lagi ya. Gopur, bahas Tiap tentang Rabu. topik-topik lain yang pastinya juga seru-seru banget. Oke, sekali lagi makasih banyak teman-teman lifelong learner. Sampai jumpa di TikTok kita berikutnya. Dadah. Thank you Pak Gopur. Thank you Makasih Tasya. banyak. Thank you lifelong learners.